Oke, kelihatan ya PowerPoint-nya, Organizational Intelligence Technology. Oke, kelihatan ya ini? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita dulu belajar dari pertama kali mengenal konsep database, ya, yang selalu dipelajari itu adalah bagaimana merekam data, bagaimana supaya data dapat disimpan, dicatat, dan nantinya akan digunakan. Nah, tetapi sangat jarang dibahas bagaimana data tersebut dapat digunakan. Nah, Organizational Intelligence Technology ini nanti yang akan membahas hal tersebut. Dan di masa depan gitu ya, untuk profesi akuntansi ini sangat penting karena di masa depan profesi akuntansi sebagai profesi yang mencatat transaksi, mengklasifikasikan, dan kemudian nanti merangkum dan menyajikan laporan itu akan berkurang banyak digantikan oleh mesin. Jadi nanti mesin yang akan melakukan itu, kita sebagai manusia nanti akan lebih banyak kepada menganalisa dan menginterpretasikan hasil. Nah ini maka kita harus tahu teknologi yang digunakan untuk itu. Ada satu mata kuliah pilihan baru yang sedang dirancang sekarang dan sedang menunggu proses evaluasi kurikulum yang akan bicara mengenai itu yang disebut sebagai eksplorasi dan analisa data bisnis gitu ya, atau istilah populernya adalah data science. Itu mata kuliahnya sedang dirancang dan nanti semoga ketika evaluasi kurikulum selesai mata kuliah itu bisa ditawarkan dengan cepat. Nah, jadi kita akan bicara mengenai bagaimana memanfaatkan data yang sudah disimpan melalui berbagai macam sistem. Nah, bicara mengenai intelligence. Intelligence ini bisa diartikan sebagai intel, mata-mata gitu ya, bisa juga diartikan sebagai kecerdasan. Ya, maka intelligence itu adalah bagaimana kita memanfaatkan data yang kita peroleh. Ya. Dalam kenyataannya yang namanya kegiatan mata-mata itu sangat jarang yang seperti digambarkan oleh James Bond. Gitu ya. Tembak-menembak enggak. Kegiatan mata-mata itu lebih banyak kepada mengumpulkan data, dan data yang dikumpulkan oleh operator lapangan tersebut itu dikirim ke markas pusat intelijen, ya, dan oleh markas pusat intelijen di sana akan dianalisa oleh para analis intelijen. Nah, hasilnya itu yang nanti disampaikan kepada yang berkepentingan untuk pembuatan keputusan. Dalam definisi yang sama, itulah yang terjadi pada bisnis intelijen. Jadi kita tahu, ya, kalau kita lihat pada tabel ini, banyak sekali sistem yang ada di suatu perusahaan dan ini yang nanti akan digunakan untuk membuat keputusan. Nah, bagaimana caranya ini yang kemudian perlu dipelajari pada bab ini ya. Jadi bagaimana kita mencari data dari berbagai sistem yang mungkin ada di berbagai tempat yang berbeda atau bahkan mungkin sistem itu milik dari organisasi lain, mengambil datanya, mengolah data tersebut menjadi satu informasi yang bisa digunakan untuk pembuatan keputusan. Ya. Nah, kita lihat berbagai posisi sistem yang ada. Ya. Kalau kita lihat sistem pengolahan transaksi, point of sales, penjualan, penggajian itu tuh menangani yang saat ini kita hadapi. Jadi, hari ini mau gajian ya sistem penggajian bekerja, nanti ada penjualan ya sistem penjualan bekerja, gitu ya. Nah, hasil dari menangani peristiwa masa ini ya, saat ini itu yang nanti kemudian disimpan. Nah, ini yang database. Ini mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Data-data historis termasuk catatan akuntansi itu adalah data historis. Nah, yang kemudian perlu dilakukan adalah data historis ini diolah dengan nanti ada business intelligence, ada data mining, ada DSS dan lain sebagainya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, ini nanti kita lihat sebetulnya
dasar-dasar atau fondasi dari business intelligence itu sudah Anda pelajari. Nanti kita lihat. Oke, kita mulai bahas satu persatu dulu. Sistem pengolahan transaksi ini sistem yang sudah Anda pelajari di SIA sebetulnya. Ya. Ini yang kita lihat ada berbagai macam transaksi direkam dan klasifikasikan sampai nanti menjadi laporan keuangan. Di sini dikatakan satu perusahaan telepon itu mungkin menghasilkan ratusan juta rekor per hari. Faktanya sudah lebih dari itu. Telkomsel itu tiap jam dari berbagai sistem yang mereka miliki itu menghasilkan setidaknya 3 miliar baris data. 3 miliar per jam. Ya. Nah, oleh sistem business intelligence-nya Telkomsel, 3 miliar baris data yang tiap jam diambil, diolah, dan kemudian disajikan ke hadapan direksi Telkomsel dalam waktu kurang dari 5 detik. Jadi dari dia ngambil, mengolah, dan disajikan ke hadapan direktur utama Telkomsel, 3 miliar baris data tadi itu diolah dalam waktu kurang dari 5 detik. Nah, ini. Jadi bisa dibayangkan, itu per jamnya saja sudah minimal 3 miliar baris data. Sehingga direktur Telkomsel itu bisa melihat dinamika perkembangan. Kalau perlu mereka bisa melihat bagaimana perkembangan bisnis mereka dan bisa membuat keputusan pada saat itu juga. Ya, tapi kalau Anda ingin melihat bagaimana data itu dihasilkan dalam jumlah yang masif dan kemudian keputusan dibuat dalam waktu yang singkat, itu lihatlah ke Bursa Efek Indonesia. Ya, pergerakan harga saham, kemudian para pialang memutuskan membeli atau menjual saham tertentu pada waktu tertentu. Nah, itu benar-benar Anda bisa melihat bagaimana jumlah data besar diolah, disajikan, dan dibuat sebagai dasar untuk membuat keputusan. Permasalahannya apa? Permasalahannya ya sepanjang sejarah, biarpun sudah ada berbagai macam sistem terintegrasi, faktanya data di dalam satu organisasi itu terfragmentasi, ada di mana-mana, ada di berbagai sistem yang berbeda. Ya. Kemarin mahasiswa saya ada satu yang sedang skripsi ini, ya, dia cari data tentang Atmajaya, dia ternyata melihat kalau misalnya untuk surat-surat itu ada di mana, surat SK ada di mana, gitu ya. Nanti kalau izin ada di mana, segala macam. Ya, ada di berbagai tempat yang berbeda, tidak bisa satu pintu. Ya. Sistemnya berbeda, database-nya mungkin juga berbeda, lokasinya berbeda, dan ini menimbulkan masalah. Bagaimana kemudian ketika data itu harus disatukan, ketika data itu harus diintegrasikan. Ya, ini. Jadi ini menjadi masalah. Sering sekali keputusan itu dibuat ya dalam waktu yang singkat karena memang waktunya sudah mepet, tetapi dengan informasi yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Sehingga keputusannya mungkin bisa jadi salah. Ada salah satu ilustrasi yang cukup bagus saya kira menggambarkan hal tersebut. Kalau Anda ingat di tahun 2001 Amerika Serikat itu diserang teroris Al-Qaeda ya, yaitu mereka membajak pesawat dan menabrakkan pesawat itu ke World Trade Center, dan juga ada pesawat-pesawat lain yang dibajak. Jadi katanya kan ditabrakkan Gedung Putih dan Pentagon, tapi gagal. Nah, ketika pemerintah Amerika Serikat kemudian melakukan penyelidikan atas serangan teroris ini, mereka menemukan bahwa sesungguhnya informasi mengenai aktivitas para teroris tersebut itu sudah dilaporkan. Ya, sudah ada agensi-agensi pemerintah Amerika Serikat yang merasa curiga ada aktivitas yang tidak wajar dari para pelaku terorisme tersebut dan kemudian melaporkan. Tapi laporan atau informasi tersebut tenggelam di balik laporan-laporan yang lain dan tidak pernah sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk bertindak. Nah, maka kemudian pemerintah Presiden George W. Bush pada waktu itu memutuskan untuk membuat satu departemen yang sekarang namanya Department of Homeland Security, ya, Departemen Keamanan Dalam Negeri,
yang tugasnya adalah mengkoordinasikan berbagai agensi pemerintah federal Amerika Serikat terkait dengan keamanan. Ya. Yang melaporkan aktivitas mencurigakan para teroris itu memang ternyata bukan penegak hukum, bukan FBI, bukan kepolisian, bukan juga ATF itu yang mengurusi senjata dan tembakau, bahan peledak itu ATF. Ya. Tapi yang melaporkan itu adalah FAA, Badan Federal Amerika Serikat yang mengurusi penerbangan. Kenapa? Ada sekolah, jadi para calon teroris itu katanya ya, itu belajar terbang di Amerika Serikat. Ya, dan instrukturnya itu curiga dan lapor, dan sekolah penerbangannya di mana para teroris belajar lapor ke FAA. Laporan FAA ini tenggelam di balik birokrasi dan tidak pernah sampai ke FBI dan segalanya. Nah, kadang kita melihat ada satu data yang seperti itu kok tidak saling terkait, tidak berguna dan lain sebagainya, tetapi sebetulnya itu sangat-sangat berkepentingan. Sebagai contoh, pemerintah di sini, BIN dan Densus 88 itu mengawasi pembelian pupuk, terutama pupuk urea. Kenapa? Salah satu bahan peledak yang bisa dibuat, meskipun itu sangat-sangat tidak stabil ya, dan menjadi standar dari daya ledak suatu bom itu adalah yang disebut sebagai TNT, trinitrotoluene. Nah, bahan utama TNT itu apa? Nitrogen. Nah, mengapa kok pupuk diawasi pembeliannya? Karena pupuk urea itu bahan utamanya adalah nitrogen, dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pupuk nitrogen itu dalam jumlah yang sangat besar bisa diubah menjadi bom. Dan itu yang terjadi di Amerika Serikat juga ya, ketika tahun berapa itu ada, ini zaman presidennya masih Bill Clinton ya, ada teroris domestik Timothy McVeigh itu membeli pupuk dalam jumlah yang sangat besar, diubah menjadi bom, dan dia kemudian membom gedung federal di Oklahoma. Ya. Nah, jadi pupuk dengan bom kayaknya nggak berkaitan ya, tapi ternyata itu terkait. Gitu ya. Lalu ini bukan diawasi oleh Densus 88, tapi diawasi oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, yaitu obat batuk yang mengandung efedrin. Efedrin itu pelega pernafasan. Gitu ya. Nah, itu bisa diubah menjadi narkoba kalau jumlahnya cukup besar. Maka kalau ada yang borong obat batuk ya pasti dikejar BNN, gitu kan. Kenapa? Itu bahaya, itu bisa menjadi bahan baku pembuatan narkoba. Nah, apa yang saya sampaikan ini itu adalah contoh dari satu informasi yang kelihatannya itu tidak penting, gitu ya, biasa saja, tapi biasanya tenggelam di balik berbagai macam informasi yang lain, tapi ternyata itu sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk aktivitas tertentu, untuk pembuatan keputusan tertentu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Ya. Sering sekali kita melihat di sekitar kita sesuatu yang wajar, ya, tapi kalau itu ternyata terakumulasi, itu menjadi informasi yang penting. Oke. Nah, banyak perusahaan besar, kemudian organisasi besar juga, kemudian berusaha untuk menampung data-data masa lalu ini ke dalam data warehouse. Jadi semua data yang tersebar di berbagai sistem yang berbeda itu disatukan ke dalam data warehouse. Jadi dan nanti dari data warehouse ini kemudian dibersihkan dulu datanya ya, karena data dari sistem transaksi itu biasanya kotor dalam artian apa? Ada data yang tidak lengkap, ada data yang salah, ya, ada data yang tidak masuk akal. Nah, itu dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, baru kemudian masuk ke data warehouse di sini dan nanti dianalisa. Ya. Nah, ini yang sering sekali kita kurang. Ya, tapi sebetulnya dasar-dasar analisa itu sudah Anda miliki, yaitu apa? Statistik. Salah satu alat yang sering digunakan untuk analisa data, termasuk sains data, itu adalah alat statistik. Ya. Alat statistik yang populer untuk data sains itu ada beberapa, tapi salah satunya adalah yang namanya ini, R. Kalau selama ini Anda mengenal
statistik itu mungkin pakai SPSS ya. R ini adalah satu software statistik yang sangat kuat dan jauh lebih kuat dari SPSS. Masalahnya R ini tidak begitu mudah digunakan. Ya, beda dengan SPSS, tapi nanti kita bahas lagi. Oke, nah bagaimana kita mengelola data? Inilah aktivitas-aktivitas di dalam data warehouse. Ada ekstraksi, transformasi, membersihkan, loading, ya, menjadwalkan, dan ada metadata. Kita mulai dari ekstraksi. Ekstraksi itu kemudian adalah mengambil data dari sistem yang ada. Ya. Nah, masalahnya berbagai sistem yang ada itu seringkali standarnya beda, dan ini juga sangat-sangat kompleks. Ya. Kadang aplikasi A itu dibuat oleh orang yang berbeda dengan aplikasi B, dengan aplikasi C, dan seterusnya. Ya. Dan ini menyulitkan karena ya bisa berbeda, ya. Dan ini waktunya kompleks, ini kompleks ya, serta butuh waktu. Nah, dan ini harus terus proses untuk mengambil data ini harus dilakukan terus-menerus. Jadi contoh dengan Telkomsel, tiap jam sistemnya Telkomsel ngambil data dari sistem transaksi 3 miliar, ya, untuk nanti dibersihkan, masukkan ke data warehouse, dari data warehouse seperti olah. Ini ada proses transformasi. Ya, transformasi itu apa? Misalnya ya, data jenis kelamin, ada yang wanita, pria, ada L, P, laki-laki, perempuan, ada male, female, ada MF, ada huruf kecil MF-nya, bisa juga ditulis male, female, dan seterusnya. Lalu unit pengukuran, ada yang mungkin pakai inci, ada yang pakai senti, ada yang pakai meter. Ya. Tanggal mungkin beda-beda formatnya, ada yang tahunnya disingkat 2 digit, ada yang tahunnya 4 digit. Bulan ada yang pakai angka, ada yang pakai huruf, ada yang hurufnya singkatan, ada yang lengkap, ya, Januari, ya, dan seterusnya. Ya. Ini maka kemudian formatnya harus diseragamkan. Jenis kelamin yang sederhana. Mau pakai format apa? Laki-laki perempuan, wanita pria, atau male female, atau apa? Mau huruf disingkat, LP, WP, atau MF, atau bagaimana? Ini harus diputuskan, ya, dan kemudian diterapkan kepada semua jenis data yang terkait dengan jenis kelamin. Ya. Ini data itu harus dibersihkan. Ya. Jadi ini harus dibersihkan. Kadang entah bagaimana data itu sering meleset. Meleset dalam artinya ini. Nama itu tergeser ke kolom tanggal lahir. Ya, di bawah tanggal lahir itu ada nama. Sedangkan namanya sendiri kosong. Ya, saya berikan. Lihat sebentar ya. Saya share desktop saja. Ini data untuk tugas. Kelihatan nggak ini? Salah buka. Sebentar ya. Oke. Baik. Ini bisa kelihatan? Bisa, Pak. Jadi data yang salah itu kadang begini. Nah, seperti ini. Ya, datanya geser seperti ini sering terjadi. Saya sering menjumpai. Kenapa ini bisa terjadi? Pada saat proses dia diambil, ya, itu ada gangguan terhadap proses komputasinya. Ya, gangguannya itu macam-macam. Ya. Nah,
Itu yang kemudian menyebabkan data ini bisa kemudian menjadi seperti ini. Ada juga data yang kosong, seperti ini. Ya, atau data yang aneh, nggak tahu ini isinya apa, seperti ini. Ini sering sekali saya jumpai, ya, dan cukup banyak jumlahnya. Saya dulu ketika KRS online pertama kali tahun 95 itu, ya, saya membantu, ada kejadian unik, mahasiswa yang di hadapan komputer itu wanita gitu ya, tapi namanya Bambang. Ternyata nomor mahasiswanya benar, hanya namanya yang salah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata geser tadi, ya, gesernya itu bisa kolom yang geser, bisa juga barisnya yang geser, ya. Ini seperti itu. Jadi ini memang satu hal yang sering sekali terjadi, gitu ya, dengan berbagai macam kemungkinan, gitu ya, kok bisa terjadi ya macam-macam, gitu ya. Oke. Jadi data memang bisa salah, gitu ya, dan data yang salah ini umum terjadi, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang apa istilahnya luar biasa, ya, itu terjadi setiap saat. Maka ketika akan diisikan ke dalam data warehouse, data itu harus dibersihkan, ya, supaya bersih, gitu kan. Kenapa harus dibersihkan? Data yang bersih itu nanti akan membuat informasi yang tersimpan di dalamnya benar, gitu ya. Sehingga ketika data itu diolah dan menjadi informasi, informasinya benar, sehingga pembuatan keputusannya juga benar. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya. Jadi data dibersihkan. Kelihatan nih ya. Oke, jadi dibersihkan. Nah, tentunya kalau data seperti Telkomsel ada 3 miliar baris, membersihkan yang nggak bisa manual, ya, harus pakai sistem, pakai komputer. Ada teknik-tekniknya, ya, ada caranya. Lalu data yang tidak bersih tadi bagaimana? Ya, nggak boleh masuk ke data warehouse. Ya. Jadi nanti semua data yang tidak bisa masuk ke data warehouse karena salah, kosong dan lain sebagainya itu dikembalikan ke sistemnya. Lalu disuruh ngecek oleh si pemilik data ini kenapa kok salah. Ya. Ada yang benar nggak? Kalau memang nggak bisa diperbaiki ya sudah, nggak boleh masuk data warehouse, tidak dipakai untuk analisa data. Ya. Itu. Nah, kapan diambil? Nah, ini juga tiap organisasi beda-beda. Kalau seperti Telkomsel tadi 1 jam sekali. Ya. Bisa nggak lebih cepat dari 1 jam? Setiap menit ya bisa saja. Tapi nanti kalau terlalu sering ya mahal biayanya. Karena bayangkan mengambil 3 miliar baris data itu ya tidak mudah. Gitu ya. Kalau lebih lama dari 1 jam bisa nggak? Bisa, tapi mungkin nanti datanya menjadi terlalu tua atau terlambat. Ya, tidak lagi relevan, tidak lagi tepat waktu. Nah, ini sangat tergantung pada tipe-tipe organisasinya dan apa yang dilakukan. Kalau seperti kita di Atmajaya, mungkin tiap 6 bulan sekali nggak masalah. Karena apa? Aktivitas kita kuliah, gitu kan? Dan 6 bulan sekali baru itu kemudian berubah. 6 bulan sekali itu apa? Persensi kalian, nilai kalian itu berubah. Gitu ya. Tapi untuk penggajian nggak bisa tiap 6 bulan sekali. Penggajian dosen itu harus tiap bulan datanya diambil. Ya, berapa kali saya ngajar dalam sebulan, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ada metadata. Metadata itu adalah kamus data yang berisi mengenai tadi deskripsi data, formatnya, standar, artinya apa, dan seterusnya. Ya, ini arsitekturnya saya kira tidak perlu di arsitektur di sini tuh data warehouse-nya mau jadi satu atau terpisah-pisah itu saja. Saya lewati. Nah, sekarang hardware-nya. Data warehouse itu butuh hardware yang luar biasa kuat. Saat saya pernah kemarin menjumpai data untuk server data warehouse yang dipakai, itu baru untuk uji coba ya.
bukan uji coba, tapi untuk pilot untuk awal ya, yang dipakai oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, yang lembaga yang menangani pengadaan barang jasa untuk pemerintah Indonesia. Itu mereka data warehouse-nya ketika pertama kali dibuat tahun 2016 itu untuk servernya saja RAM-nya 1 terabyte, itu RAM ya, memori. Rata-rata kalau laptop komputer itu memori berapa sih? 8, 16 gitu kan, 32. Nah itu RAM-nya 1 tera, besar sekali. Karena memang data yang diolah itu adalah data pengadaan seluruh Indonesia. Maka wajar kalau besar ya, dan memang butuh kekuatan komputasi yang luar biasa kuat gitu ya. Itu. Nah, oke, tadi kita sudah bicara mengenai data diambil, dibersihkan, diformat ulang dan lain sebagainya. Lalu akan diapakan data ini? Nah, ini sekarang kita masuk ke pengolahan datanya. Datanya ini mau diapakan? Nah, di sini kalau kalian sudah pernah belajar statistika, itu akan sangat berguna. Ya. Dan statistik ini kadang-kadang tidak perlu statistik yang rumit-rumit, tidak perlu structural equation modeling. Kadang deskriptif statistik pun penting. Kalian kalau pakai statistik, pakai apa? Software ya untuk statistik. SPSS. SPSS. Resmi, Salomo? Itu Atau Pak, SPSS. baik, ini coba saya share gitu ya. Ini ada satu software namanya Gretel, GRETL. Ini, ya. Gretel ini gratis. Ya, kalau Anda hanya butuh regresi dan deskriptif statistik, nggak perlu SPSS yang mungkin ya, versi resminya mari pakai Gretel saja bisa, nanti bisa saya tunjukkan. Oke. Aturan pertama misalnya kalau mau regresi, apa yang harus Anda lihat itu adalah dilihat ini, bisa kelihatan ya ini, dibuat scatter plotnya. Oke, misalnya mau lihat apa, volume dan open dan misalnya open dan close. Open ini adalah harga pembukaan, itu adalah harga penutupan. Nah ini dilihat, ini sebaran datanya bagaimana. Kalau sebaran datanya berada di sekitar garis ini, ya, ini langsung kelihatan dong, kelihatan apa namanya, Ya, Pak, persamaan regresinya, kelihatan tak? Y sama dengan 13,2 konstantanya plus 0,951 X. Ya. Jadi kalau Anda akan melakukan regresi, nggak usah diregresi dulu, di scatter plot dulu. Kelihatan nggak? Kalau itu ternyata datanya seperti ini, dia berada di sekitar garis ini, oh berarti nanti kalau diregres keluar. Tapi kalau datanya nyebar nggak jauh dari garis ini, nah itu diregres nggak akan signifikan, kelihatan. Ya, jadi sebelum regresi, lakukan dulu ini. Nah, oke. Itu. Lalu misalnya ini model, saya bisa ordinary least square. Ya, volume, apakah volume itu terkait dengan harga pembukaan dan penutupan misalnya, ya. Oke, kita coba. Nah, langsung muncul hasil regresinya, koefisien regresinya, standar errornya, p-value, ya, R-square-nya juga muncul, 97% R-square-nya, ya, luar biasa, R-square 97%. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi itu, ya, kalau mau yang pertama kali dilakukan itu adalah coba dibuat datanya itu diprofilkan. Kalau diprofilkan ya pakai statistik deskriptif, rata-ratanya bagaimana, lalu scatter plotnya sederhana, tidak perlu banyak teknik statistik yang rumit-rumit. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan data yang sudah ada? Kita bisa melakukan verifikasi. Ya, verifikasi misalnya di sini kita bisa membandingkan antara penjualan offline
dengan penjualan online. Jadi kalau toko Anda ada satu toko melayani penjualan offline, jadi pelanggan datang ke toko dan membeli, serta dia melayani penjualan online, dia bisa dibandingkan mana yang lebih laris, bisa dibandingkan biayanya mana yang lebih besar. Nah dari situ bisa kemudian dilihat apa sih prediktor dari penjualan, apa yang menyebabkan penjualan itu akan naik, apakah diskon, apakah tidak perlu datang ke toko atau yang lain. Ini bisa kita duga seperti itu, bisa kita prediksi seperti itu. Ya. Lalu ini ya, IPK, apakah yang persensinya di atas 75% terus IPK-nya lebih bagus daripada yang di bawah 75%, ya, dan seterusnya. Nah, untuk mengolah data ini, nah, kita perlu banyak menggunakan spreadsheet. Ya. Excel itu sangat bagus, hanya Excel itu punya keterbatasan. Excel itu tidak bisa mengolah data yang barisnya lebih dari, sehingga saya batasan baris Excel itu maksimal hanya sekitar 1 jutaan, nggak bisa sampai 2 juta baris. Jadi kalau dia mengolah data 3 miliar baris seperti Telkomsel tadi, ya dijamin macet. Gitu ya. Nih. Nah maka ada satu teknik yang namanya OLAP. OLAP itu singkatan dari Online Analytical Process. Jadi dia sambil jalan gitu, sambil bisa di. Nah, pada prakteknya sistem yang mengolah transaksi dan sistem yang untuk analisa data ini harus dipisah. Ya. Jadi sistem menangani penjualan, menangani persediaan, penggajian itu harus dipisah dari data warehouse. Kenapa? Seperti saya katakan di data warehouse itu butuh kekuatan komputasi besar. Kalau dia dijadikan satu dengan sistem mengolah transaksi, nanti sistem mengolah transaksinya yang kalah dengan ini. Jadi pengolahan transaksi itu optimalisasinya untuk menangani volume transaksi. Kalau OLAP itu optimalisasinya untuk analisa data. Ya. Pengolahan transaksi itu mengolah beberapa baris data tiap transaksi. Kalau OLAP itu ya semua diolah, ya. Terus-terusnya nanti bisa dilihat sendiri. Struktur data itu yang kemudian berbeda. Ya. Kalau database yang ada di selama ini yang Anda pelajari itu strukturnya tidak seperti OLAP. OLAP itu membutuhkan ya ada dua arsitektur struktur data, yaitu struktur star structure seperti ini dan snowflake. Nanti snowflake kita. Star structure itu ada satu, ya, disebut sebagai fakta, tabel fakta, ini produk. Lalu ada yang namanya tabel dimensi. Contoh produk di sini. Produk itu ternyata ada di produk itu kan misalnya sepatu, ya. Tapi sepatu itu kan ada macam-macamnya, ada warna, ada model, ada tipe, jogging, atau untuk olahraga, atau untuk fashion, warna, yang modelnya dan produk. Wilayah juga ada macam-macam kan. Ada berdasarkan kabupaten, berdasarkan kota, berdasarkan negara, ya, dan seterusnya. Waktu ini bisa mingguan, bisa harian, bisa tahunan. Maka kemudian dari satu fakta, tabel fakta ini dia harus direlasikan dengan tabel dimensi. Itu mirip dengan star, tetapi kemudian produk ini ada tabel yang lain, yaitu supplier dan kalau customer-nya ada region. Ya. Ini gunanya untuk apa? Nah, gunanya itu adalah untuk data itu dibuat menjadi yang namanya cube. Cube itu kita bisa membandingkan penjualan produk berdasarkan tahun dan berdasarkan wilayah. Dan ini nanti bisa, kalau ini diklik itu bisa kita bisa telusuri. Red block itu di tahun 2011 di wilayah selatan berapa, di wilayah utara berapa, blue block di tahun 2012 di wilayah utara berapa. Nah ini bisa gitu. Bahkan kalau drill down itu misalnya untuk penjualan bisa sampai kepada tenaga penjualannya.
oh si A itu kalau hari Senin dia akan lebih laris menjual red block daripada blue block. Kalau hari Sabtu dua-duanya nggak laris misalnya, seperti itu. Nah ini sangat penting untuk kalau misalnya untuk penjualan gitu ya, itu untuk merancang nanti bentuk program penjualannya apa. Ya ibaratnya beginilah, ini kasarannya gitu ya. Apakah Atma Jaya itu misalnya nanti kalau promosi, apakah promosinya kemana? Kalau saya katakan Atma Jaya itu promosinya ke pesantren, itu kira-kira tepat atau tidak? Menurut kalian? Tidak. Kenapa Salomo? Ya, gimana ya, Atma Jaya kan dari ininya sendiri. Ya, oke. Atma Jaya itu kan Universitas Katolik. Pesantren itu jelas sekolah Islam. Ya tidak dalam konteks Indonesia ya tidak tepat, gitu kan? Tidak banyak warga atau lulusan pesantren itu yang akan ke Atma Jaya. Meskipun mungkin ada tapi bukan mayoritas. Ya kalau menghabiskan biaya untuk promosi ke pesantren, ya percuma, gitu kan? Tidak akan mengubah hasil, ya, seperti itu. Ya, jadi ini kelihatannya satu contoh sederhana dan mungkin agak ngawur gitu ya, tetapi ini memberikan gambaran bahwa ternyata nantinya banyak hal-hal yang tidak diketahui ini mempengaruhi. Okay? Itulah mengapa misalnya Anda ini masih muda-muda semua kan tidak pernah menjadi sasaran iklan popok bayi, tidak pernah menjadi sasaran iklan susu formula. Tapi coba nanti kalau kalian sudah berkeluarga, kalian akan menjadi sasaran. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Lalu ini cube-nya bisa macam-macam, jadi bisa sampai 6 dimensi juga, tergantung dari kita pengennya bagaimana. Ya. Sehingga nantinya kalau kita bisa membuat data warehouse ini dengan baik, ya, kita bisa melihat ya, produk apa itu paling laris dijual kapan dan di mana. Sebagai contoh 7-Eleven di Jepang, itu ketika melakukan penjualan, mereka selain mencatat siapa yang membeli, orangnya bagaimana dan seterusnya, produknya apa yang dibeli, tanggal, waktu, mereka juga mencatat cuaca. Sehingga mereka bisa membuat prediksi kalau musim panas di area perkantoran itu produk apa yang paling laris, sehingga mereka bisa bersiap untuk nyetok produk tersebut lebih banyak. Jadi kalau misalnya mie instan itu tidak laris di daerah perkantoran pada saat summer, musim panas, ya nyetoknya jangan banyak-banyak. Ya. Ini bisa juga misalnya ini contoh sederhana, tahun ajaran baru. Ya, kalau tidak pandemi, tahun ajaran baru sekolah itu apa sih produk yang kira-kira dibutuhkan? Mungkin seragam, tapi seragam apa yang paling banyak? SD, SMP, SMA, gitu kan? Alat tulis apa yang paling banyak dibutuhkan? Nah, ini bisa dilihat dengan cara menganalisa data masa lalu ya, untuk memprediksi masa depan. Ada variabel dan lain sebagainya. Nah, analisanya macam-macam ini. Ya, Anda bisa lihat ini. Datanya nominal atau ordinal, continuous atau tidak gitu ya. Nah, ini kita bisa regresi, ada ANOVA, analisis of variance, ya, ada logistik, regresi yang logistik dan seterusnya. Nah, di dalam teknologi atau software database sendiri ini sudah ada fungsi-fungsi untuk menambang data, menggali data. Ya, jadi ada misalnya asosiasi. Asosiasi itu untuk melihat kalau orang beli produk tertentu, itu dia juga ikut membeli produk yang lain. Misalnya beli HP, smartphone.
biasanya kalau beli smartphone, beli aksesoris juga enggak? Aksesorisnya apa? Case, charger, kabel, atau apa? Atau mungkin screen guard atau yang lain. Ya. Lalu juga ada yang namanya sequential pattern. Ya. Ini pola sekuensial. Kalau beli ini di sini contohnya beli jaket merah, 6 bulan kemudian mereka akan membeli rok abu-abu. Nah sama, misalnya ini contoh ya, orang yang membeli tes kehamilan 9 bulan kemudian dia beli popok, misalnya seperti itu. Itu bisa diprediksi dengan kita melihat urutan proses yang logis, ya, hubungan logika. Ini harus hati-hati betul, terutama nanti kalau kalian belajar menggunakan statistik yang namanya korelasi. Korelasi itu kan hanya melihat kalau A terjadi, apakah terjadi B atau tidak. Tapi korelasi itu tidak mengatakan A menyebabkan B atau B menyebabkan A, tidak. Korelasi itu hanya mengatakan kalau A muncul, sekian persen B juga akan muncul. Ya. Jadi itu. Ya. Nah, kemudian ada klasifikasi. Klasifikasi itu seperti ini ya. Kalau penghasilannya sekian, anaknya berapa, rumahnya berapa, dan seterusnya. Dan bisa memprediksi lah berdasarkan itu. Sehingga dan ini sangat-sangat penting gitu ya, dan sangat-sangat populer di kalangan startup maupun sosial media dan juga marketplace. Ya. Tokopedia misalnya itu atau juga Bukalapak, Shopee itu sangat-sangat mengandalkan data ini. Nah, mereka melihat kalau promo misalnya ada waktu Indonesia belanja atau promo gajian atau promo-promo yang lain itu dampaknya bagaimana? Bagaimana supaya konsumen itu membeli lebih banyak ya, dan seterusnya. Ini macam-macam datanya, nanti ada visualisasi data, nanti kita bahas secara khusus gitu ya, visualisasi. Ini saya kira tidak perlu dibahas. Perintah OLAP yang ada di dalam SQL gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak mengenai ini. Stefan, Rela, Salomo. Ada yang ditanyakan? Mau nanya tentang UTS sih, Pak, sebenarnya. Oh, kenapa? Itu saya salah di mana ya, Pak? Saya coba semua bisa. Oke, saya belum bisa menjawab sekarang karena saya harus melihat lagi berkasmu ya. Tapi begini. Iya. Tapi untuk yang nomor 3 itu, yang bagian D dan E itu kurang lebih sama kan, Pak? Ya, saya harus lihat dulu nanti saya. Nanti ingatkan saya, chatting saya di Microsoft Teams untuk ngecek lagi ya. Oh, oke, Pak. Saya tidak buka berkasnya sekarang, berkasnya ada di tempat lain. Tapi nanti saya lihat, akan saya jelaskan ke kamu secara langsung. Oke? Ya, Pak. Baik. Oke. Oke. Nah, saya sudah menyiapkan gitu ya untuk kalian berikutnya tugas di situs kuliah ya. Ini analisa statistik ya. Termasuk filenya, ada file data startup XLSX ini ya. Kalau tidak punya SPSS bisa pakai Gradle ya, tapi ya Anda harus belajar cara menggunakannya, tidak terlalu sulit ya, mirip seperti SPSS. Nah, pertama ini datanya ya. Jadi ini data perusahaan-perusahaan startup yang ada di 2 negara bagian, yaitu New York dan California. Lalu perusahaan-perusahaan startup ini didata berapa dalam setahun biaya penelitian pengembangan mereka, berapa biaya administrasi yang mereka keluarkan, berapa biaya pemasaran yang mereka keluarkan, lokasinya di mana jelas ya, New York, dan labanya. Laba di sini dalam artian setahun itu berapa. Nah, oke, ini datanya. Ya. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan, satu, identifikasi
variabel dependen dan independennya yang mana? Terserah kalian. Ya, tentunya ada satu variabel dependen dan mungkin satu atau lebih variabel independen. Nah, silakan ditentukan. Ya. Lalu perlu nggak variabel dummy? Kalau perlu yang mana? Ya. Lalu, nah, Anda harus melakukan analisa dengan alat analisa statistik induktif. Jadi bukan deskriptif ya, induktif. Nah, alat statistik induktif yang harus Anda gunakan yang mana? Jadi silahkan dipilih. Lalu kalau sudah pilih misalnya, oh saya akan melakukan analisa A, lakukan analisa A tersebut. Dan kalau sudah keluar hasilnya, jelaskan hasil analisa tersebut. Nah, tugas ini itu saya berikan untuk memberikan gambaran pada kalian yang namanya data scientist itu pekerjaannya apa. Ya. Jadi mereka sering tiba-tiba data scientist itu diberikan kumpulan data gitu ya. Tolong dianalisa. Mau dianalisa apa? Apa yang diharapkan dari itu. Nah ini mengapa disebut scientist? Karena mereka sendiri ketika diberi data itu, orang yang beri data juga nggak tahu. Saya nggak tahu nih informasi apa yang ada terkandung di dalam data yang saya miliki. Data scientist membantu untuk memahami di dalam data itu ada informasi apa. Itu. Ya. Begitu. Jadi itu ya waktunya seminggu ya saya kira tidak terlalu berat. Jadi maka saya berikan alternatif Gretel tadi kalau misalnya memang tidak punya SPSS gitu ya. Tapi ini nggak usah pakai SPSS, pakai Excel misalnya juga bisa ya kalau mau. Itu ya, itu tugasnya untuk kalian. Ada pertanyaan tidak? Ada yang belum jelas? Tidak, Pak. Oke. Marela, Stefan? Belum ada, Pak. Oke, sudah kalau begitu. Saya kira cukup itu dulu untuk hari ini ya, dan sampai jumpa minggu depan. Stefan, sorry, Salomo nanti saya chat lewat Microsoft ya. Iya, Pak.